Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan kesabaran sehingga bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita belajar agama dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Tentu kalian punya cita-cita kan? Cita-cita itu apa sih? Nah, cita-cita itu adalah keinginan atau mungkin kehendak yang selalu ada dalam pikiran kita. Jadi, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru. Nah, itu masuk ke dalam cita-cita. Setiap anak pasti punya cita-cita. Siapa yang cita-citanya pengen jadi guru seperti Bu Mida? Ayo, cita-citanya pengen jadi dokter. Nah, tentu setiap anak harus punya cita-cita. Tapi apapun cita-cita yang ingin kita capai itu kalian harus wajib menjadi anak soleh. Nah, untuk menjadi anak soleh itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini kita membahas cita-citaku menjadi anak soleh. Apa saja sih ciri-ciri anak soleh itu? Nah, anak soleh itu, ini kita hari ini itu belajar 3, yaitu memahami makna perilaku jujur. Jadi kita hari ini belajar tentang perilaku jujur. Yang kedua, kita hari ini belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang menghargai orang lain. Nah, yang pertama, kita hari ini belajar tentang jujur. Jujur adalah berkata yang sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan. Maaf, ini ketutup. Nah, sesuai dengan kenyataan. Kalian tentu pernah kan melakukan suatu kejujuran. Nah, kejujuran itu ada banyak macamnya. Ada jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, sama jujur kepada orang lain. Kalau jujur kepada Allah, Bu. Nah, jujur kepada Allah itu adalah ciri-cirinya seperti contoh ini. Ini ciri-cirinya itu dia selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita punya sifat jujur kepada Allah, kita harus selalu ingat kepada Allah. Nah, banyak melakukan anak soleh sedang beribadah. Nah, ini contohnya jujur kepada Allah. Jadi bukan kok kita pas misalkan kita rekreasi ke pantai, rekreasi ke pantai pasti Allah tidak melihatku. Nah, itu salah. Dimanapun kita berada pasti Allah mengamati kita, Allah melihat kita. Jadi kita harus selalu beribadah kepada Allah dimanapun kita berada, ini contohnya. Terus yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, contohnya ini ada. Yang pertama tadi jujur kepada Allah, yang kedua jujur kepada diri sendiri. Contoh jujur kepada diri sendiri. Nah, ketika melaksanakan ujian, contohnya kita tidak mencontek teman kita. Jadi kita mengerjakan soal ujian sendiri, tidak meminta bantuan orang lain. Itu adalah contoh jujur kepada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, jujur kepada orang lain. Nah, selain kita harus jujur kepada diri sendiri, kita juga harus jujur kepada orang lain. Misalkan kita sudah janji mau misalkan main ataupun mengerjakan tugas ke teman kita, ya nanti jam 3 sore aku akan ke rumahmu. Nah, itu juga harus jujur menepati janji ke sana jam 3 sore. Misalkan contoh yang lain, menyerahkan, misalkan ada PR dari bu guru, hari ini harus dikumpulkan. Nah, juga harus dikumpulkan hari ini, tidak boleh menunggu esok, karena kalian sudah janji sama guru kalian harus menepati janji, kalian harus jujur kepada guru kalian, harus mengumpulkan tugas hari ini. Nah, ini ada Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina,
belum bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hmm. Ittaqullaha, bertakwalah kalian, bertakwalah kalian, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah orang-orang yang jujur. Nah, jujur atau benar. Jadi perintah, bukan kok bu guru yang menyuruh kalian untuk berlaku jujur, tetapi Allah Allah menyuruh kalian untuk berperilaku jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Terus, hormat dan patuh kepada orang tua tadi. Ciri-ciri anak soleh: yang pertama jujur, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua. Ini contoh, ada gambar hormat. Ini ada gambar anak lagi sungkem kepada orang tua. Nah, ini menandakan bahwa dia hormat dan patuh kepada orang tua. Jasa orang tua tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Orang tua, ibu ibu itu yang sudah melahirkan kita. Ayah mencari nafkah untuk kita bisa memberi makan, minum. Nah, itu karena jasa orang tua kita, kita tidak akan bisa membalas jasa orang tua kita. Sudah membesarkan kita sampai kalian kelas berapa? Kelas 5. Kalian tidak boleh sekali-kali durhaka kepada orang tua. Nah, orang tua itu sudah mengasuh kita, membimbing kita, menyekolahkan kita. Jadi kita harus patuh dan taat kepada mereka. Kalau disuruh jangan bilang nanti dulu, tidak boleh. Kalau misalkan kalian masih mengerjakan tugas, misalkan diminta selesai mengerjakan tugas, nanti tak apa tak kerjakan, misalkan disuruh orang tua. Jadi kalian nggak mau suruh beli ini, nggak mau suruh beli itu. Misalkan orang tua mau masak, garamnya habis, minta dibelikan. Nah, kalian nggak mau, aku mau main HP, nggak boleh. Nah, hormat dan patuh kepada guru. Tadi sudah hormat dan patuh kepada orang tua, sekarang hormat dan patuh kepada guru. Loh, Bu, kenapa kok guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru itu juga membimbing kalian, mengajar, mengajari kalian tentang banyak hal, tentang ilmu. Jadi orang tua kalian di sekolah itu ya guru. Kalau orang tua kalian di rumah adalah orang orang tua. Kita harus taat dan patuh kepada guru. Nah, eh sama, guru sama orang tua itu sama. Hanya bedanya guru itu tidak melahirkan kalian, yang melahirkan kalian siapa? Orang tua, ibu kalian. Tetapi guru yang membimbing kalian di sekolah. Kalian bisa baca, kalian bisa tulis, kalian bisa hitung, kalian bisa pelajaran bahasa Indonesia, matematika, itu karena guru. Tetapi orang tua juga sangat berarti, karena orang tua juga membimbing kalian ketika di rumah, mendampingi mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, yang terakhir, saling menghargai. Yang pertama tadi apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi jujur, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru. Yang terakhir adalah indahnya saling menghargai. Menghargai pendirian orang lain. Misalkan kita dalam dalam Islam itu beribadah itu mempunyai cara sendiri-sendiri. Ada yang misalkan subuh, ada yang memakai kunut, ada yang enggak, tidak memakai kunut. Kita harus saling menghargai, sama-sama benar. Memakai kunut boleh, tidak memakai kunut boleh, tetapi kita tidak boleh menyalahkan. Itu sama-sama benar. Jadi harus saling menghargai pendirian orang lain. Nah, yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia itu terdapat beragam agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh saling membenci ataupun saling bermusuhan, karena kita semua sama. Hidup di Indonesia, sama-sama hidup di negara Indonesia, harus saling menghargai agar tercipta kerukunan. Terus yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini anak-anak sering kalau misalkan kelompokan sama temen suka
Bu ini ndak mau anu Bu, ndak mau gabung karena ini suka nggak apa sukanya eh sukanya punya punya pendapat pendapat tapi pendapatnya itu loh Bu ndak anu nyeleneh Bu. Nah kita harus saling menghargai pendapat orang lain, kita dengarkan dulu, oh maksudnya gini, kita jelaskan penjelasan teman dulu, enaknya itu gini loh Rek. Kalau dibuat kayak gini itu seharusnya itu kita gini. Nah itu harus saling menghargai pendapat orang lain. Eh, karena agar kita tidak bertengkar, agar kita tidak bermusuhan sama teman, kita harus saling menghargai agar tercipta kerukunan dan kenyamanan. Kalau kita saling menghargai, hidup ini akan indah. Nah, itu adalah ciri-ciri anak soleh. Yang pertama tadi jujur, yang kedua hormat dan patuh kepada guru, kepada orang tua, yang ketiga adalah saling menghargai kepada siapapun, kepada orang lain harus saling menghargai, kepada orang tua dan kepada siapapun. Nah, ini contoh kerukunan antar umat beragama, saling menghargai. Nah, ini sekian dulu dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan kata, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anakku semuanya selalu diberikan kelancaran sehingga bisa mengerjakan tugasnya Bu Guru, walaupun aslinya tidak banyak karena kalian mungkin yang ini belum mengumpulkan terus sudah ketumpuan tugas yang lain, maka tugasnya dicicil satu persatu. Karena setiap minggu pasti ada tugasnya. Karena kita belajar di rumah, guru mau nggak mau harus memberi tugas kepada kalian. Nah, tugasnya adalah hari ini seperti biasa eh, merangkum penjelasan yang sudah Bu Guru berikan. Tugas yang kedua, tugas yang kedua nanti Bu Guru share setelah ini biar nanti videonya selesai sampai di sini. Untuk tugas yang kedua nanti Bu Guru share di WA saja ya. Oke, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Eh, tetap semangat. Semoga kita bisa bertemu kembali tatap muka di sekolahan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.